Oras marita saluhutna majelis pasahat kon selamat hari Minggu di hita sasudena. Jana makirim tuaka hita sude di minggu na mangihut atso totong rap hita maribada. Ia minggu sedarion digoari do minggu rogate. Jana dibain do di hita tema doa ucapan syukur. Atong tapuka ma par minggu tahun dohot ende pujian sian buku ende yang kola mandeling 27 ayat na parjolo dohot palimahon. Di bagasan gowarni di bata ama dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus dohot gowarni ton di parbadia nama no palangit do tanoon. Amin. Marsora olop-olop mahamu pabawahon patubegehon hatai pararat hamu mai ro di ujung di tanoon dok hamu mah madung di palua Tuhan Israel na posonia. Marsurak-surak madi di bata. O hamu sude na satanoon. Endehon jana pagodang magwarnia. Pasangap maia. Marhite-hite pujian. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale Tuhan di bata pargogo naso hatudusan. Hum harani asini rohamu sajodo. Dibain atarbain hami marlagut di jolomu. Marsada ni roha martangi yang tuho. Di parbaga-baga hodo di bagasan hatamu. Molo adong dua sangat tolu halak marpungu marhite-hite guarmu. Lehenon mudo nani pangidoni halahi. Ale Tuhan patulus ma baga-bagami. Tangihon masih mora-mora namion. Lehen mana gabe hanguluan nami. Lehen ma dihami salolot dihasianganon. Parbinotuan dihasitonganmi. Dohot dihanguluan si salolot ni lolotna. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Juduk marwat. Tapa ihut-ihut majolo tona napapituhon dohot astuanna. Songonon mahatana. Ulang homar karusuan. Dia mah astuanna. Ulang soderi bata biar dohot holong ni rohatta. At sopantun jana badia hobarta
dohot pambanata at sabarang ise na marbagas holong jana pantun marohana gidongan nasarite. Atong raprim mahita mangidogogo sian di bata. Ale Tuhan di bata, say pargugoi mahami, patuluskon na humbar tutonami. Amin. Tabigema indi pujian sian persekutuan na pusugulung GKPA persiapan Epifanias. Buyau mardalan di ngolutong Aku nang ho dalulang bukit Tungso boya sonono Hodo Manung koliha Hubereng bohim laos martaniangan Manido pargurupion diam Saing tiok tanganku Saing tobu maaf Ai holo Tuhan Pagolia Dan alani agogoki Boya wardalan di ngolukong Aku nang hona di lambuki Tungso boya sogono Hodo hagogo Manukolia Hubereng bohim las martaniana Manido pangurupion dia Sai tiok tanganku Sai tobu maaf Ai holo Tuhan Pagogoria Hubereng bohim las martaniana Manido panurupion diam Sai tiok tanganku Sai tobu maaf Ai holo Tuhan Pagogoria Tuhan Pagogoria Ai horo Tuhan Pagogoria
God bless. Marende hita sian buku endang kola mandaling 386 ayat na paopatkon dohot papituhon. Tatokoti madosata tujoloni dibata martangi yang mahita. Ale Tuhan dibata amanami para siroha na sumurung. Nalagut dohami di jolomu martangi yang tuho. Nada na mangasahon hati goran nami. Na mangasahon asini rohamu na godangido. Saya asima rohamu mida sandok bangso nami. Sesa masude dosa nami. Saya sungguli maroha nami at sumuba roha dohot pangalahon nami arani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si Pangulo kami. Amin. Tabigi mahatani dibata baga-baga taringotu hasesani dosata. Hata natutudo pandohanon napatut jagiton jana siha persayaan. Rope Kristus Yesus tu pertibion nagiot paluaon halak pardosa do. Kasangapan maha di debata na diginjang. Amin cukup maha. Tapi kita ma episal di kita di minggu sedarion ima natar surat sian Lukas 18 mamuka ayat na parjolo lalu tu ayat pasalapatkon. Nah dibasahon sian sadaruas. Lukas 18 ayat 1 sampai dengan 8. Perumpamaan tentang hakim yang tak benar. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak. Tapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja dia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Demikian pembacaan firman hari ini. Tapi gabe na patul satai mahamu ulang humnan manganing nami sajo atso ulang di pautoto hamu dirimu. Amin.
Marendehita sian buku yang dea kola mandailing nomor 250 itu ayat sada dua opat. Tau kuma hapor saya tai songondongata sapor sayan di porsibion rim mahita mandok. Au por saya di debata amana sun markuaso namono palangit do tano. Au por saya di Yesus Kristus anak ni debata nasasadai Tuhatta. Nani tubuhon niton di parbadia nani anakon di bujing-bujing si Maria. Nama naun parsai tantaran Pontius Pilatus diparsilatkon mate nitanom manuat tu banuatur ngotsian halak namate di hari katuluhon manaik tu banua ginjang cukup di siamune debata amanasun markuaso mulak ia musesiani bangumi halak na bangolu dohot namate au por saya diton di parbadia sada parlagutan ni halak Kristen nabadia pardonganan ni halak Kristen nabadia hasesaan ni dosa hangongot ni pamatang dohot hanguluan na sumanta. Amin. Cukup mengamu. Marindehita sian buku endang kolam mandailing nomor 294 ayat nana parjolo dohot paduahon.
Shalom. Oras madihita saluhutna ruas GKPA Epipanias. Paiteso tabasa hatta ni debata turpuk minggu sadarion martangiang mahita. Songon hata ni debata natar surat di Haruruar 23 ayat 25. Muda disombah hamu au Tuhan debatamu, pasu-pasuot kumahamu, pasikop si panganon, doot si inumon munu, jana padaot kuma nyai sian hamu. Amin. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27. Beginilah bunyinya di bawah perikop doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini, dan hal ini masih kurang di matamu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umat-Mu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya untuk mendapat nama bagi-Mu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umat-Mu yang telah Kau bebaskan dari Mesir. Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Dan sekarang, ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Paparadema endeta lahu menyambut firman Tuhan.
Shalom saudara-saudara Jemaat GKPA Epifanias. Selamat hari Minggu bagi saudara-saudara semua. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berdasarkan Nats Evangelium pada minggu ini, saya akan berkhotbah dengan judul Berdoa Syukurlah seperti Raja Daud berdoa syukur. Saudara-saudara tentu mengetahui bahwa Daud mempunyai kehidupan doa yang intim dengan Tuhan. Setiap hal sebelum melakukan segala sesuatu, mulai sejak di padang menggembalakan domba hingga menjadi raja, Daud selalu berdoa kepada Tuhan. Daud mempunyai kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, sehingga segala sesuatu tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Nah, hingga pada suatu saat ketika Daud sudah menjadi Raja Israel dan menjadi menang atas segala sesuatu, segala peperangan. Banyak bangsa-bangsa di dunia yang tunduk, takluk pada kerajaan Israel, dan Daud memperoleh kemenangan yang begitu luar biasa pada zaman itu. Daud juga membangun istananya yang megah. Daud terketuklah hatinya untuk membangun bait suci untuk tempat tabut Allah di dalam bait suci itu yang selama ini masih ada di dalam kemah. Nabi yang melayani umat Israel pada saat itu, Nabi Nathan, dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan kepada Raja Daud bahwa Tuhan bersukacita atas keinginan dari Raja Daud membangun bait suci. Dan Tuhan menyampaikan kepada Nabi Nathan untuk menyampaikan kembali kepada Raja Daud bahwa yang akan membangun bait suci adalah keturunannya Daud, yaitu Raja Salomo. Sebab Daud dikatakan Tuhan adalah prajurit dan banyak menumpahkan darah orang. Karena itu Tuhan berkenan keturunan Daud, Salomo, yang akan membangun bait suci. Daud bersukacita karena begitu banyak puak-puak atau kaum-kaum Israel pada saat itu, sudah jutaan. Namun kaum Daudlah yang dipilih Tuhan, dan Tuhan berkenan untuk membangun bait suci. Bukan itu saja, melalui Nabi Nathan disampaikan bahwa Raja Daud akan tetap menjadi kekal, memimpin sebagai raja atas umat Israel, umat pilihan Tuhan, sepanjang umatnya setia di hadapan Tuhan. Dan Tuhan ingin menjadi Tuhan atas umatnya Israel. Bahkan Tuhan akan membangun keturunan Daud menjadi terang bagi bangsa-bangsa sedunia. Membangun keturunan Tuhan untuk membesarkan nama Tuhan semesta alam. Saudara-saudara, sebagaimana dahulu Raja Daud berdoa syukur atas janji-janji Tuhan itu melalui Nats 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27 pada Minggu Rogate, yang artinya doa ucapan syukur ini, Tuhan menginginkan saudara-saudara sebagai umat percaya pada masa sekarang, terlebih saudara-saudara sebagai jemaat GKPA Epifanias yang saat ini merindukan untuk dapat memiliki tempat ibadah sendiri yang menetap. Tuhan menginginkan saudara-saudara berdoa syukurlah seperti Raja Daud berdoa syukur. Timbul pertanyaan, mengapa saudara-saudara harus berdoa syukur seperti Raja Daud berdoa syukur? Saudara-saudara, jikalau kita membaca dan mempelajari dengan seksama Nats 1 Tawarikh 17 ayat 16 sampai 27 ini dengan baik-baik serta nats lainnya yang terdapat dalam Alkitab, maka kita akan menemukan paling tidak ada 3 sebab, ada 3 alasan mengapa saudara-saudara harus berdoa syukur seperti Daud berdoa syukur. Yakni yang pertama, karena Allah ingin memberkati saudara-saudara.
sebagaimana ayat 16, 19, 16 sampai 19 dan ayat 27. Yang kedua, karena Allah ingin membuat saudara-saudara menjadi jemaatnya, sebagaimana dimaksud ayat 20 sampai 23. Dan yang ketiga adalah karena Allah ingin membangun umat yang kokoh, sebagaimana dimaksud ayat 24 sampai 26. Saya berharap usai khotbah ini saudara-saudara akan semakin memahami mengapa saudara-saudara sekeluarga harus berdoa syukur seperti Raja Daud berdoa syukur dan pada akhirnya membawa perubahan ke depannya. Amin. Saudara-saudara, ada 3 sebab mengapa saudara-saudara harus berdoa syukur seperti Raja Daud berdoa syukur. Yang pertama adalah karena Allah ingin memberkati saudara-saudara. Saya akan membacakannya dalam ayat yang ke-27. Beginilah bunyinya. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, sebagai jemaat Tuhan, pasti saudara-saudara punya kehidupan doa. Dalam nats epistel kita, dalam Lukas, disebutkan bahwa ketika ada seorang janda dan seorang hakim yang tidak benar, dikatakan perumpamaan itu oleh Tuhan Yesus, janda ini tidak jemu-jemu berdoa. Maksudnya, sebagai umat, kita harus tidak jemu-jemu berdoa kepada Tuhan. Seperti janda ini yang tidak jemu-jemu selalu mendatangi hakim ini. Pada akhirnya, hakim ini membenarkan dia perkaranya. Seperti itulah kita hendaknya mempunyai kehidupan doa. Kehidupan doa itu berbeda dengan kebiasaan doa. Kebiasaan doa baik, seperti anak-anak kita ajarkan doa sejak kecil yang terus-menerus doanya, contohnya met-met, awon, bainnya, rohakon, sasada o Yesus, dongatku tokong, amin. Terus-menerus, itu namanya adalah kebiasaan doa. Tapi kalau kehidupan doa, itu adalah yang terus-menerus kita berdoa setiap ada persoalan, setiap ada kesukacitaan, setiap hal. Contohnya Daud. Daud demikian, ketika di padang, dia bersyukur pada saat ini, dia mengingat segalanya ketika di padang bagaimana Allah membawa dia dari padang gembala, menggembalakan kambing dan domba, hingga menjadi raja hingga saat itu. Memberkati pula keturunannya. Dia bersyukur. Bagaimana caranya? Kehidupan doanya Daud, dia masuk dikatakan di ayat yang ke-16, lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, siapakah aku ini ya Tuhan? Seperti itulah hendaknya kita mempunyai kehidupan doa langsung dengan Tuhan. Tidak mesti kita tampilkan di depan orang banyak bahwa kita seorang yang berdoa kepada Tuhan. Lalu apa saja yang didoakan? Saya hendak menyampaikan kepada kita yaitu dengan doa Bapa kami. Matius 6 ayat 9 sampai 13. Perhatikan. Dimulai dengan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Itu adalah untuk puji-pujian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, memuliakan Tuhan. Lalu baru yang berikutnya, berikanlah kami makanan kami. Itu permohonan kan? Seberapa banyak? Secukupnya. Dan ampunilah kami. Itu permohonan kan? Apakah cukup dengan mengampuni? Tidak. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Ingat, doa Bapa kami ini Tuhan Yesus yang ajarkan. Karena para murid meminta diajarkan bagaimana caranya berdoa. Seperti itulah. Jadi pujian, lalu masuk permohonan, diakhiri dengan karena engkaulah yang punya kerajaan, kemuliaan, dan
Engkaulah yang mempunyai kekuasaan, kerajaan, kekuasaan, dan kemuliaan. Itu adalah pujian. Baru amin. Jadi pujian, permohonan, pujian. Banyakan mana? Pujian atau dengan permohonan? Banyakan pujian kan? Demikianlah Allah ingin supaya kita juga berdoa seperti itu, mempunyai kehidupan doa. Saudara ingin diberkati oleh Tuhan? Milikilah kehidupan doa. Ajaklah keluarga Anda mempunyai kehidupan doa yang intim dengan Tuhan, seperti Raja Daud yang mempunyai kehidupan doa yang intim dengan Tuhan. Temukan alasan untuk setia memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena Allah ingin membuat saudara-saudara menjadi jemaatnya. Saya ingin membacakan ayat 22 bagi kita semua. Beginilah bunyinya. Engkau telah membuat umatmu Israel menjadi umatmu untuk selama-lamanya. Dan engkau, ya Tuhan, menjadi Allah mereka. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, mengertikah Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan semua jemaat bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Yesus Kristus itu adalah Allah yang sama ketika mengeluarkan umat Israel dari Mesir, lalu berada 40 tahun di padang gurun, membelah laut Teberau, menyediakan tiang awan dan tiang api, membuat air pahit menjadi tawar bisa diminum, dan segala sesuatunya. Peperangan yang ada dalam 40 tahun itu, Allah yang berperang, Allah yang sama yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Allah yang perkasa itu, yang sekarang setia menolong kita, mau menolong kita seperti Allah yang mengasihi kita. Allah ingin bahwa kita menjadi umatnya yang setia. Sebagai contoh, seketika Tuhan Yesus di dalam Yohanes 21 ayat 16 bertanya kepada muridnya Petrus, apakah engkau mengasihiku? Ya Guru, aku mengasihimu. Gembalakanlah domba-dombaku. Tanyakan 3 kali, apakah engkau mengasihiku? Iya Tuhan, aku mengasihimu. Terakhir Petrus menjawab, lalu Tuhan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Artinya bahwa Allah mengasihi kita. Seperti Allah mengasihi Petrus, Allah mengasihi kita. Allah ingin kita menjadi umatnya dan menggembalakan domba-dombanya, yaitu menggembalakan umat-umatnya. Karena itu, kerinduan saudara-saudara untuk mengadakan suatu tempat ibadah yang tetap, itu adalah kerinduan Tuhan juga. Karena Tuhan ingin membuat saudara-saudara menjadi jemaatnya. Jemaatnya menjadi gembala-gembalanya, supaya menggembalakan domba-dombanya. Jangan ragu, terus maju, semangat. Mengandalkan Tuhan, karena Tuhan yang menginginkan pekerjaan saudara ini menjadi terwujud. Karena ini adalah bagian dari pekerjaan dan perintah Tuhan. Amin. Lalu alasan yang ketiga, mengapa saudara-saudara harus berdoa syukur seperti Raja Daud berdoa syukur, adalah karena Allah ingin membangun umat yang kokoh di hadapannya. Saya akan membacakan ayat yang ke-24. Maka namamu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya, sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hambamu Daud akan tetap kokoh di hadapanmu. Amin. Benarlah Bapak Ibu Saudara-saudari, bahwa rancangan Tuhan itu tidak sama dengan rancangan manusia. Termasuk Raja Daud yang tidak mampu menjangkau ke depannya dari keturunan-keturunannya apa maksud Tuhan
membangun keturunannya, supaya Tuhan memegahkan, supaya umat Tuhan memuliakan Tuhan sebagai semesta alam. Ini janji Tuhan yang ingin membangun Bani Daud hingga menjadi juru selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara masih ingat ketika di gerbang Yeriko ada seorang pengemis buta bernama Bartimeus? Begitu mendengar rombongan Tuhan Yesus bersama para muridnya keluar dari gerbang Yeriko, dia yang buta dan mendengar demikian, yang lewat adalah rombongan Tuhan Yesus, dia langsung bangkit dan berteriak, "Yesus Kristus anak Daud, kasihanilah aku. Yesus Kristus anak Daud, kasihanilah aku." Meskipun para murid menghalaunya dan mencegahnya untuk bertemu dengan Tuhan Yesus ataupun mendekati, tapi dia terus berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Tuhan Yesus yang mendengar lalu menghampirinya dan menanyakan, "Apakah yang engkau hendak aku perbuat bagimu?" Lalu apa? Bartimeus dengan fokus, dia tidak meminta segala sesuatunya, kekayaan ataupun hal-hal yang lain. Dia fokus kebutuhan dia. Apa? "Buatlah mataku bisa melihat, ya Tuhan." Dan dicelikanlah oleh Tuhan, "Imanmu lah yang menjadikan segala sesuatu ini." Dan celiklah dia dapat melihat, karena dia fokus. Demikian saudara-saudara yang ingin membangun tempat ibadah sendiri, tempat Tuhan, tempat bait suci untuk memuliakan nama Tuhan, fokus bahwa yang akan saudara-saudara bangun ini adalah gereja, yaitu di mana Yesus Kristus adalah sebagai kepala gereja. Jadi fokuskan tujuan itu untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara-saudara semuanya dipanggil olehnya untuk menjadikan saudara-saudara sebagai umat yang kokoh di hadapannya. Karena itu fokus untuk memuliakan nama Tuhan, jadikan Yesus sebagai kepala gereja. Maka Allah akan memberkati keinginan saudara, kerinduan saudara-saudara, yang menjadi kerinduan kita semua bersama-sama, supaya saudara-saudara mempunyai tempat ibadah sendiri yang menetap. Demikian saudara-saudara khotbah saya hari ini, yakni tentang firman Tuhan, supaya saudara berdoa syukur seperti Raja Daud berdoa syukur. Mengapa saudara-saudara harus berdoa syukur seperti Raja Daud berdoa syukur? Sebab karena yang pertama, karena Allah ingin memberkati saudara-saudara. Yang kedua, karena Allah ingin membuat saudara-saudara menjadi jemaatnya. Dan yang ketiga, karena Allah ingin membangun umat yang kokoh di hadapannya. Kiranya khotbah ini boleh menguatkan dan memberkati saudara-saudara beserta segenap keluarga-keluarga sebagai jemaat GKPA Epipanias. Tuhan Yesus mendengar dan menolong kerinduan saudara-saudara menjadi kemuliaannya. Amin. Marende mahida. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati firman Tuhan yang boleh kami perdengarkan dan boleh kami sampaikan. Karena Tuhan ingin kami menyampaikannya kepada umat-umat Tuhan, khususnya di GKPA Epipanias ini. Karena Tuhan ingin memberkati mereka ya Tuhan. Karena itu terima kasih atas firman Tuhan pada hari ini, yaitu supaya kami semua berdoa syukur seperti Raja Daud berdoa syukur, karena Tuhan
ingin memberkati segenap kami, karena Tuhan ingin membuat kami menjadi jemaat-jemaat Tuhan, dan karena Tuhan ingin membangun umat yang kokoh di hadapan Tuhan. Karena itu yalah Bapa, berkati jemaat Tuhan di GKP Epifanias ini ya Tuhan, karena mereka merindukan untuk mempunyai tempat ibadah sendiri yang menetap ya Tuhan. Sebagaimana Tuhan ketahui keadaan mereka saat ini, kiranya Tuhan berkenan memberkati kerinduan mereka, sehingga mereka boleh semakin mengucap syukur dan menjadikan Tuhan sebagai kepala gereja. Kerinduan mereka seperti kerinduan Raja Daud yang ingin membangun bait suci ya Tuhan. Tuhan berkati mereka, padukan segala energi dan kemampuan mereka. Kami percaya Tuhan yang maha mengetahui, Tuhan yang maha memiliki segala sesuatu, Tuhan yang akan mencukupkan segala keperluan untuk memenuhi kerinduan mereka, memuliakan nama Tuhan dengan lebih fokus ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segenap orang tua dan saudara-saudara daripada jemaat-jemaat GKP Epifanias, baik yang di kampung, di Bonabulu maupun di perkotaan. Ya Tuhan, berkati segenap saudara-saudara kami, sanak saudara, semuanya untuk kesehatan dan kekuatan serta kesabaran ya Tuhan di dalam menjalani kehidupan, khususnya sehubungan dengan pandemi ini ya Tuhan. Kami percaya segala sesuatu tidak ada yang Tuhan tidak ketahui, sebab firman Tuhan berkata seutas rambut pun jatuh dari kepala kami, Tuhan mengetahuinya. Karena itu kami memohon, kami percaya Tuhan memberkati kami semua, Tuhan memberkati saudara-saudara kami semua, bahkan bangsa Indonesia juga Tuhan berkati, boleh melewati masa-masa pandemi ini ya Tuhan dengan mengandalkan pertolongan Tuhan saja ya Tuhan, sehingga pakailah bangsa kami menjadi bangsa yang boleh menjadi garam dan terang bagi seluruh dunia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, berkati pemerintah kami, Bapak Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin, segenap jajarannya, menteri dan kabinet, bahkan sampai aparat-aparat yang terkecil, aparat desa, RT, RW, RT, dan keluarga-keluarga, Tuhan berkati, semua kami bersatu padu, semuanya untuk memuliakan nama Tuhan. Ampuni dosa, kesalahan, pelanggaran kami ya Tuhan, sehingga rencana indah Tuhan, rencana damai sejahtera Tuhan, tidak terhalang untuk memberkati kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dina palagutkon hauta napatuluhon marende mahita sian buku ende angkolak mandailing nomor 408 ayat 1 dot ayat 3.
rim mahita jonjong. Tapasaat ba haul taon tu debata anso di pasu-pasu martangiang mahita. Ale debata amanami na di Banua Ginjang. Odo haroroan ni sude si lehen-lehen na denggan dohot silua na sanggang. Hami pasahat ma sianani lehen mi tu hami gabe haul nami tuho. Say jagit mai gabe uat na huskus di hadapanmu. Pasu-pasu mai jana jagahon anso hami pargunahon haulon laho patimbulkon harajaanmu di tonga-tonga di parlagutanmu dohot di portibion. Say ukak marohanami mar kite-kite tondimu anso mur hami tanda si lehen-lehen mitu hami anso mur ringkasami mandokon tarima kasih Tuho mar kite-kite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manamina di Banua Ginjang, pinorbadia maguarmu, Roma harajaanmu, tulus marohamu, songon di Banua Ginjang, songon di Muse di Tanoon. Lehen madihami pangaron nami ganop ari sadarion, sesama dosa nami, songon hami manyesa, dosa ni dongan nami, namar dosa di hami. Ulang pamasuk hami tu bagasan pandugaan, tapi palu amahami sian pangagoi. Hamu na ni haholongan ni debata, mulak mahamu di bagasan dame, jana jagit hamu mah pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jana dijagahon Tuhan debata mahita, disondakon Tuhan debata mabohina tuhita, jana asi marohana midahita. Diadopon Tuhan debata mabohina tuhita, jana di pasaur ma damena tuton di tabe. Amin.